Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-86, dengan judul Pohon Willow Menusuk Surga. Langsung ke dalam alurnya. Api unggun berdenyut dan pecah, dan tempat ini sangat semarak seperti yang dirayakan penduduk desa dengan santai. Si Fei Jiao dan orang dewasa lainnya makan seteguk besar daging sambil membual tentang betapa kuatnya anak-anak mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana di masa depan, mereka pasti akan menjadi pahlawan yang akan mengangkat kuali dan menjungkirbalikkan gunung, dan kekuatan mereka akan mengguncang gurun yang luas ini. Tentu saja, orang yang paling dipuji semua orang adalah si kecil. Si Linghu meraung lebih keras. Nak, kamu tidak muda lagi. Dalam beberapa bulan Anda akan berusia 8 tahun, dan keterampilan Anda juga hebat, jadi Anda harus segera mengatur pernikahan. Bagaimana kabar gadis kecil Hu dari keluargaku? Petik 2. Si kecil sangat malu dan berkata, Paman, aku masih muda. Si Linghu membelalakkan matanya dan berkata, omong kosong, kamu tidak kecil. Paman menikah ketika dia berumur 12 tahun, dan aku jauh lebih lemah darimu saat itu. Menurut keahlian Anda sekarang, Anda bisa melakukannya sejak lama. Petik 2. Sekelompok anak-anak semua mulai tertawa saat mereka mengedipkan mata pada si kecil. Si Linghu memelototi mereka dengan mata dan berkata, mengapa tertawa? Kalian juga tidak muda, dan sudah waktunya untuk mempertimbangkannya juga. Benar, Da Zuang, Ermeng, dan Pi Hou telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir dan memiliki keterampilan yang kuat. Mereka juga harus menikah. Benar, mereka semua pada usia itu. Seorang tetua desa mengangguk. Anak-anak berteriak karena malu, dan wajah mereka bersinar kemerahan oleh pantulan api unggun. Kata-kata ini tidak dianggap banyak untuk yang lain, tetapi si kecil tidak bisa menahannya sendiri. Karena di belakangnya, ada beberapa gadis muda yang mengejarnya. Kakek dan ayah berkata bahwa aku dan kamu harus bertunangan. Kapan Anda akan setuju? Putri si Fei Jiao bertanya dengan suaranya yang keras. Saya masih muda. Saya tidak ingin menikah. Si kecil menggaruk kepalanya saat wajahnya mulai memanas. Di sisi lain, Putri Hu dengan rambut dikepang bahkan lebih kecil darinya. Sepasang lengannya disilangkan di pinggangnya dan matanya berbinar saat dia juga berteriak, anak kecil, kapan kamu mengambilku sebagai istri? Kapan aku bilang aku akan menikahimu? Si kecil hampir kabur dari rumah karena dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Haha, semua orang dewasa mulai tertawa terbahak-bahak. Nak, apa rencanamu? Akhirnya, kepala suku tersenyum dan bertanya pada si kecil. Saya ingin mengirim King Feng ke paviliun perbaikan surga dan berkultivasi dalam perjalanan kami di sana. Bukankah kakek bilang membaca 10.000 bond books tidak sebanding dengan perjalanan 100.000 li? Si kecil menjawab, namun, kamu masih sedikit muda. Perjalanannya terlalu panjang dan jauh, dan tidak ada dari kami yang tahu arah ke paviliun pemeliharaan surga. Kepala suku prihatin. Nak, jangan gegabah membuat keputusan. Para tetua lainnya menasihatinya untuk berhati-hati. Si Hao kecil mengangguk dan berkata, aku tahu, aku akan menunggu Dewa Willow bangun. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membawa saya ke dunia rahasia untuk melihat-lihat. Selain itu, saya juga tidak merasa nyaman. Apa yang harus kita lakukan jika sekelompok bandit roaming lain muncul? Petik 2. Pada malam ini, semua penduduk desa menikmati sepuas hati mereka saat mereka makan sampai larut malam. Dengan suara yang keras dan arogan, mereka menceritakan kisah-kisah misterius tentang gurun besar, sangat mempesona anak-anak. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa terenggiling hancur sendiri pada saat-saat terakhir, sehingga tulang primitifnya yang berharga serta sisiknya dihancurkan.
Itu tidak meninggalkan teknik yang berharga. Selama paruh kedua malam itu, desa batu masih belum damai. Anak-anak melolong seperti hantu dan menjerit tanpa henti saat mereka dengan rakus memakan banyak potongan daging roh penjaga. Seluruh tubuh mereka bersinar, dan mereka juga sangat panas dan kering. Pada akhirnya, mereka semua melompat ke danau untuk mendinginkan diri. Para tetua membersihkan memperingatkan mereka bahwa setiap orang bisa makan paling banyak 2 potong dan mereka tidak bisa memperlakukannya sebagai makanan. Namun, situasi seperti itu masih tercipta pada akhirnya. Saat fajar menyingsing, sekelompok anak-anak serta orang dewasa merangkak keluar dari danau dengan kantung mata di bawah mata mereka saat mereka dengan sedih kembali ke rumah mereka sendiri. Haha, beberapa penduduk desa bangun pagi dan tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Tanpa ragu, roh penjaga ini sangat luar biasa, dan mengandung sejumlah besar esensi di dalam tubuhnya. Tubuhnya bisa dikatakan sebagai obat berharga yang secara efektif dapat meningkatkan fisik penduduk desa. Saat itu ketika mereka secara tidak sengaja mendapatkan mayat Suwani, penduduk desa memakan semuanya. Fisik penduduk desa memperoleh manfaat yang sangat besar, jika tidak, bagaimana bisa sekelompok anak-anak semuanya membudidayakan teks tulang? Seseorang harus tahu bahwa akan sulit untuk menemukan satu orang dari suku 10.000 yang merupakan ahli di alam transformasi darah, namun anak-anak ini semua memiliki kesempatan untuk menerobos di masa depan. Jelas, tubuh keturunan archaik memiliki efek yang sangat besar. Lagi pula, mereka sangat sulit ditemukan, dan dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Jika suku terkemuka ingin mendapatkannya, seluruh suku mereka mungkin akan dimusnahkan jika mereka sedikit ceroboh. Ini karena Suwani bukanlah keturunan archaik biasa. Meskipun roh penjaga ini tidak sebanding dengan Suwani, itu juga tidak biasa. Akarnya besar, dan berasal dari Little Western Paradise yang misterius. Roh penjaga desa serigala benar-benar tidak ada bandingannya. Pada kenyataannya, Trenggiling seharusnya memiliki kekuatan tempur lebih dari yang ditunjukkannya. Hanya karena ia telah menutrisi dan menghidupkan kembali gunting tulang emasnya sehingga ia mengalami kerusakan besar pada tubuhnya yang menyebabkan kekalahannya. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu dengan cepat, dan roh penjaga yang sangat besar itu dengan gigih dibersihkan oleh penduduk desa. Kekuatan anak-anak berkembang pesat, dan kemahiran mereka dalam teks tulang semakin dalam. Hasil ini mengejutkan para tetua, tetapi pada akhirnya, mereka semua tidak bisa menahan senyum mereka, dan hampir mencabut janggut putih mereka karena membelai. Selain anak-anak, beberapa orang dewasa juga meletus, seperti Si Linhu dan Si Fei Jiao. Faktanya, mereka telah membudidayakan teks tulang untuk waktu yang lebih lama daripada anak-anak, sejak kepala suku mengajari mereka teks tulang ketika dia kembali dari dunia luar. Namun, mereka merindukan tahun-tahun emas kultivasi mereka, jadi pencapaian mereka tidak ideal. Selama beberapa tahun ini, pertama kali mayat Suwani yang berharga mengejutkan dunia, dan kemudian ada roh penjaga yang luar biasa. Mayat mereka semuanya mengandung sejumlah besar esensi ilahi yang sangat meningkatkan fisik mereka. Oleh karena itu, bertahun-tahun berkultivasi dan mengumpulkan pengalaman secara bertahap meletus. Si Linghu dan Si Fei Jiao memasuki alam transformasi darah, level mereka tidak rendah, dan budidaya mereka sangat dalam. Orang-orang tidak bisa tidak meratap. Mayat The Archaic Descendant serta Spirit Guardian Spirit of the Little Western Paradise memang luar biasa dan layak disebut sebagai obat daging langka dan berharga. Tidak peduli apa yang orang lain coba tukarkan dengan mereka tetap akan ditolak. Beberapa bulan lagi berlalu, dan tahun hibernasi Dewa Willow hampir habis. Hari ini, si kecil berumur 8,5 tahun. Dalam jangka waktu yang lama ini,
si kecil telah memurnikan daging roh penjaga menjadi obat yang berharga dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Dia kemudian membuka kawah vulkanik keempat di belakang punggungnya. Magma mengalir, dan esensi ilahi melonjak secara misterius. Sangat lambat, saya hanya mendapatkan satu lagi dan sudah hampir setahun. Si kecil bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasa kultivasinya secara bertahap menjadi lebih sulit. Ketika kepala suku mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyeka keringat dinginnya, dan memberitahunya bahwa level ini sudah sangat ajaib. Banyak orang tidak akan membuat kemajuan bahkan 1 inci pun sepanjang hidup mereka. Bahkan jika bakat alami seseorang sangat tinggi, mereka tidak akan bisa melangkah ke surga selama bertahun-tahun. Apakah itu benar? Lalu aku lega. Si kecil tersenyum bahagia, dan tidak lagi mengerutkan kening. Bagian surgawi adalah proses membangun jalan yang abadi antara interior dan eksterior seseorang. Itu adalah tanah yang murni, dan itu adalah dunia yang menghubungkan satu dengan kekosongan yang tak ada habisnya untuk merebut kekayaan dunia. Itu membuat kekuatan ilahi dari simbol di dalam tubuh Anda meledak, terus-menerus mempertahankan kemampuan puncaknya. Menurut pernyataan kepala suku, si Hao kecil sudah dianggap sebagai ahli hebat dari alam Heavenly Passage, dan telah membangun 4 lorong abadi. Beberapa orang memiliki satu jalan sepanjang hidup mereka, dan menggunakannya untuk menyerap kekuatan langit dan bumi. Namun, bahkan jika mereka bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi, mereka masih akan kesulitan mencapai puncak, dan pencapaian mereka akan segera mencapai batasnya. Kepala desa memberikan penjelasan yang panjang. Ketika ahli biasa menetapkan 4 atau 5 jalan surgawi, mereka akan mempertimbangkan apakah akan mengumpulkan energi atau tidak. Dengan melakukan ini, suatu hari mereka bisa meledak dengan kekuatan gelombang kekuatan simbol ilahi yang tak ada habisnya dari jalan surgawi, dan mendorong diri mereka sendiri ke alam yang lebih tinggi. Kepala desa menjelaskan selangkah lebih jauh dan berkata, mampu membangun 6 jalan surgawi dianggap sebagai sosok yang kuat di alam ini, dan orang-orang yang mampu membangun 7 jalan surgawi pasti akan dianggap jenius. Orang yang mampu membangun 8 jalan surgawi secara alami akan menjadi jenius langka surgawi seperti bulu burung phoenix langka dan tanduk unicorn. Orang yang memiliki 9 bagian surgawi biasanya hanya akan ada dalam legenda teks kuno. Jika seseorang menyukai yang muncul dalam kenyataan, dia pasti akan dianggap sebagai bakat ilahi yang membelokkan surga. Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar saat dia dengan hati-hati mendengarkan semuanya. Ternyata dia benar-benar dapat mempertimbangkan terobosan ke alam yang lebih tinggi, tetapi dia tidak akan pernah membuat pilihan ini sekarang. Menurut kepala suku, setiap jalan surgawi yang terbuka akan membuka lebih banyak potensi. Jika satu perikop surgawi memberikan 1 bundel potensi, maka 2 perikop surgawi memberi 2 potensi. Ketika seseorang memiliki 8 jalan surgawi, maka akan ada perbedaan yang sangat besar. Waktu berlalu. Setelah bandit ganas dibasmi, tidak ada bandit berkeliaran lainnya yang muncul, dan Little Western Paradise juga tidak memiliki banyak reaksi. Mungkin mereka mengira bahwa terenggiling terkubur di dalam perut seorang keturunan kuno di gurun besar. Selama waktu ini, Desa Batu pernah pindah untuk menggali emas hitam yang dikumpulkan oleh para bandit kejam. Meski luasnya hanya sekitar 0,5 meter persegi, beratnya masih puluhan ribu jin. Ini adalah bahan berharga yang digunakan untuk membuat senjata militer, dan juga logam yang dapat digunakan untuk mengontrol formasi mistik. Itu sangat jarang, dan mereka dapat mengumpulkan 0,5 meter persegi dengan jelas menunjukkan seberapa banyak pembantaian yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun ini, dan berapa banyak nyawa yang telah mereka ambil. Setelah setengah bulan, angin sejuk bertiup dengan lembut,
menciptakan riak di dalam danau giok hijau. Sebatang pohon willow yang telah diam selama setahun di pintu masuk desa tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Kemegahan hijaunya meluap ke langit, menyelimuti seluruh pegunungan dalam lingkaran cahaya yang kabur. Ah, Dewa Willow telah terbangun. Penduduk desa berteriak ketakutan dan kemudian sangat gembira. Roh penjaga mereka telah bangkit, jadi mereka tidak lagi punya alasan untuk khawatir di masa depan. Bahkan jika keturunan yang kuat menyerbu mereka, mereka percaya Dewa Willow masih bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, apakah itu laki-laki, perempuan, tua atau muda, semua orang berlari mendekat dan dengan saling mengorbankan dan berdoa kepada pohon willow. Kaca-kaca, kulit kayu tua itu terlepas, memperlihatkan tonjolan baru yang tumbuh subur dengan cahaya warna-warni hijau saat cabang baru yang montok dan lembut, berwarna biru kehijauan mencuat. Secara instan, cahaya yang pekat berkabut saat 10.000 strip warna muncul. Pohon willow terlahir kembali, dan 4 cabang lagi tumbuh. Mereka tumbuh dengan cepat sampai panjangnya lebih dari 10 meter, dan memiliki penampilan yang sama dengan cabang sebelumnya. 5 cabang pohon willow berwarna hijau berkilau seperti rantai dewa yang teratur karena memancarkan cahaya yang berharga saat itu menyelimuti seluruh negeri ini. Itu misterius dan penuh teka-teki dengan gelombang kejut yang sangat mengejutkan. Penduduk desa sangat gembira, karena Dewa Willow bahkan lebih kuat dan agung sekarang. Tubuh hitam yang terbakar itu sebagian telah dipulihkan, dan dengan kehijauan yang penuh dengan vitalitas, cahaya hijau giok tersebar, menutupi seluruh tanah ini dengan atmosfer hidup yang kental. Willow Deity, kamu baik-baik saja. Beberapa tetua berkata dengan suara gemetar. Saya sangat baik, aku sudah lama berhibernasi. Dewa Willow berkata dan menahan cahaya ilahi. Kemudian, lampu hijau mundur dari pegunungan seperti pasang surut, dan pegunungan kembali normal. Selama hari ini, Desa Batu merayakan dan sangat meriah. Dengan Dewa Willow di sini, mereka tidak perlu khawatir tentang balas dendam dari bandit kejam itu lagi. Kamu melakukannya dengan baik dengan membunuh roh penjaga itu. Itu tidak sederhana sama sekali, dan telah melampaui alam surgawi. Untungnya, fondasinya telah hancur, jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya. Dewa Willow dengan jelas memahami apa yang terjadi dari melihat sisa beberapa tulang terenggiling. Dewa Willow, saya telah membangun 4 jalan surgawi. Setelah mendengar teori potensial kakek, saya ingin membuka potensi yang lebih besar. Mata si kecil bersinar dengan pancaran keinginan. Setelah bertukar beberapa kata, pohon willow mengerti dengan jelas. Beberapa cabang willow-nya bergoyang seolah-olah dengan lembut menggelengkan kepalanya. Apakah 8 jalan surgawi adalah puncaknya? Ini hanya standar untuk manusia. 9 bagian surgawi tidak hanya direkam dalam legenda kuno, mereka benar-benar ada. Petik 2. Orang kecil itu berteriak kaget dan berkonsultasi dengan sungguh-sungguh. Menurut situasi di era kuno, ketika pohon willow baru saja berbicara, si kecil segera mengerti bahwa ini pasti akan menjadi perbandingan lain di alam archaik Vicious Beast yang sangat kuat, dan ini adalah perbandingan yang menakutkan. Memang, pohon willow terus berbicara dan berkata, selama era kuno, Tauwu, Vermilion Bird, Taoti dan yang lainnya percaya bahwa di alam lintasan surgawi, 9 lorong akan menjadikan mereka raja tetapi 10 lorong akan menjadi puncaknya. Hanya dengan begitu seseorang akan dianggap sebagai penguasa dunia ini. Petik 2. Orang kecil ini tercengang. Pernyataan ini benar-benar menakutkan, karena jauh melampaui standar umum umat manusia saat ini. Berada di gurun besar terlalu membatasi, dan akan sangat jarang bagimu untuk bertemu dengan jenius yang benar-benar kuat, dan akan lebih tidak mungkin bagimu untuk bertarung dalam pertarungan hidup dan mati melawan makhluk kuat seperti pemuda dari seorang gadis sejati.
Tinggal di sini hanya akan merusak kultivasi Anda. Petik 2. Willow Deity, apakah Anda punya cara? Orang kecil itu mengerti apa arti roh penjaga desa batu. Saya pernah berkata bahwa ketika saya bangun, saya akan mengajak Anda melihat-lihat di dalam dunia misterius. Apakah kamu mau? Mungkin kau bisa bertemu dengan adik laki-laki, si sebelumnya, meskipun itu bukan pertemuan yang sebenarnya. Petik 2. Saya bersedia. Pria kecil itu dengan tegas mengangguk. Episode ke-87, dengan judul Kekosongan Alam Dewa. Langsung ke dalam alurnya. Sangat baik. Beri tahu penduduk desa agar mereka tidak mengkhawatirkanmu, lalu kami akan pergi. Berbicara pohon willow. Seperti petir dan angin sepoi-sepoi, begitu dia selesai berbicara, dia akan keluar. Baik, si kecil tidak bertanya lagi, dan segera berbalik. Dia bergegas ke halaman kepala-kepala untuk dengan cepat dan mudah memberitahu dia tentang situasinya. Si Yunfeng dan beberapa tetua lainnya semua tercengang. Si Fei Jiao dan yang lainnya yang datang setelah mendengar berita itu tercengang, dan semua mulai berkeringat karena gugup untuk si kecil. Tempat macam apa itu? Untuk benar-benar bisa bertarung melawan Qiongji, Bifang, Jiaotu dan anak-anak binatang buas lainnya serta mungkin bahkan bertemu dengan Si Yi, bahkan mendengar ini sangat mencengangkan. Nak, kamu harus berhati-hati. Tempat seperti apa yang benar-benar bisa bertemu dengan anak-anak Archaic Vicious Beast? Anda harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Petik 2. Pelatihan semacam ini terlalu menakutkan. Apakah ini cobaan api untuk anak-anak dewa? Petik 2. Mereka semua sangat terkejut, dan hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Orang kecil itu sangat blak-blakan, dan dengan cepat kembali setelah memberitahu penduduk desa tanpa penundaan sedikit pun. Dia kemudian langsung duduk bersila di depan batang pohon hitam yang terbakar dengan ekspresi hikmat, karena dia telah menyelesaikan persiapannya untuk perjalanan tersebut. Baiklah kalau begitu, mari kita buka jalan menuju surga, kata pohon willow. Meskipun suaranya lembut dan tenang, ia memiliki perasaan yang bermartabat. 5 cabangnya dengan ganas dan eksplosif meluas, dan kemudian berubah menjadi rantai divine yang terang dan teratur saat mereka menembus ke surga. Dengan Hong Sound, cahaya hijau multiwarna berkembang pesat dan mengubah dunia menjadi hijau berkilau. 5 cabang pohon willow yang indah menembus kubah surga, seolah-olah mereka membuka gerbang menuju hukum alam itu sendiri. Di langit, ada kabut tebal namun cerah. Seluruh area tertutup kabut, dan itu misterius dan mendalam. Suara Weng sedikit bergetar, dan si kecil merasa seolah-olah meninggalkan tanah asalnya. Dia melewati gerbang yang terang dan kabur itu, dan saat dia melakukan perjalanan, dia memasuki dunia yang aneh. Di mana ini? Pria kecil itu menemukan bahwa dia dikelilingi oleh kabut berkabut, dan seolah-olah kekacauan utama sedang melonjak di sekelilingnya, segala sesuatu di sekitarnya tampak tidak jelas dan kacau. Kemari, gumpalan cahaya hijau lembut bersinar, dan pohon willow hitam yang terbakar muncul di depan. Itu mengakar sendiri di dalam dunia ini, dan memberi isyarat kepada si kecil untuk berjalan maju. Kabut menyebar, dan pemandangan itu berangsur-angsur menjadi luas dan kosong, dan tampak sangat sunyi dan kuno, seolah-olah ini adalah bagian dari dunia yang ditinggalkan. Ini terlihat seperti dunia kuno yang ditinggalkan. Si kecil terkejut, kabut menipis, dan dia menatap ke depan ke reruntuhan besar sambil berdiri di bawah pohon willow. Satu demi satu istana besar, runtuh dan hanya benteng yang rusak dan tembok yang hancur yang tersisa. Coba lihat, kata pohon willow. Si kecil maju selangkah, dan dia hanya melihat daerah terpencil. Ada puing-puing di sekelilingnya, dan istana yang dulunya megah benar-benar hancur, dan ada aura kuno dan jauh, seolah semuanya telah berubah seiring waktu. Tempat macam apa ini? Si kecil bertanya sekali lagi.
Void God Realm. Pohon willow menjawab, Void God Realm. Hati si kecil bergetar. Begitu dia mendengar nama ini, dia tahu tempat ini tidak mungkin sederhana, kalau tidak, mengapa tempat ini menyandang nama seperti itu? Pernah ada desas-desus bahwa ini adalah dunia yang dimasuki seseorang setelah menjadi Tuhan, kata pohon willow. Ah, si kecil kaget. Dia memasuki alam dewa sendiri. Perasaan seperti ini tidak nyata sampai menjadi sedikit menakutkan. Orang lain mengklaim bahwa makhluk tertinggi yang disembah oleh penduduk asli pertama, dewa, menggabungkan upaya mereka dan menggunakan pikiran-pikiran mereka untuk membangun dunia yang aneh ini. Pohon willow menggambarkan teori yang berbeda. Dewa yang disembah oleh penduduk asli pertama menggabungkan upaya mereka untuk menciptakan alam spiritual ini. Si kecil melebarkan matanya karena dia merasa bahwa kejadian seperti itu benar-benar tak terduga. Dia menunduk untuk melihat reruntuhan di bawahnya, dan kemudian dia menatap ke arah pegunungan archaik yang rusak. Dia keterlaluan melihat betapa nyata dunia ini. Tubuh asliku jelas berdiri di sini. Jika dunia ini dibangun dari roh, apakah tubuh saya akan mampu berdiri di sini? Tanya si kecil. Ada satu hal yang perlu saya perbaiki. Tubuh asli Anda sebenarnya tidak ada di sini sekarang, dan hanya keinginan roh Anda yang ada di sini, pohon willow mengingatkan. Si kecil tidak bisa mempercayainya, dan dia mencubit lengannya sendiri, segera merasakan ledakan kesakitan. Ini bukanlah alam mimpi, namun juga bukan palsu, karena dia bisa dengan jelas merasakan betapa nyatanya itu. Untuk setiap bentuk kehidupan, itu adalah roh yang paling misterius, dan itu jauh melebihi daging, jelas pohon willow. Memiliki roh Anda masuk ke sini seperti mengalami kelahiran kembali. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jika tubuh aslimu ada di sini. Petik 2. Ini adalah keinginan saya, ini bukan daging saya. Bagaimana rasanya begitu nyata? Sangat sulit untuk membedakan keduanya. Orang kecil itu bingung. Inilah tepatnya aspek misterius dari alam Void God, dan disitulah letak nilainya. Ketika roh Anda dilatih di sini, setelah kembali ke dunia nyata, itu akan membawa semua yang dipelajari roh kembali ke dalam daging Anda, berubah bersama. Ini sama seperti jika tubuh asli Anda berlatih di sini. Ucap pohon willow saat dia membimbing si kecil di jalan yang benar. Tempat yang aneh. Si kecil tersentak kaget. Saat dia menginjak reruntuhan, terdengar suara kaca-kaca. Reruntuhan itu sangat besar dan kosong, dan jauh lebih tak terbatas daripada pegunungan manapun yang jauh. Meski semuanya telah hancur, namun tetap membuat orang merasa daerah itu sakral dan megah. Jika ini semua adalah konstruksi yang terbuat dari roh, berapa banyak divine power yang diperlukan untuk menciptakan semua ini? Pohon willow menghela nafas lagi. Ada legenda bahwa pernah terjadi kekacauan besar, dan pada akhirnya bahkan mengarah pada kehancuran dunia roh ini, yang mengakibatkan penciptaan reruntuhan ini. Di antara dewa-dewa yang disembah oleh penduduk asli pertama, beberapa mungkin benar-benar dewa, dan beberapa adalah Zujian, Ciwen, Yayu, dan makhluk kuno lainnya yang berdarah murni. Itu adalah era yang sangat kompleks dan misterius. Apakah saya harus melatih tubuh saya di dunia spiritual ini? Tidak ada apa-apa di sini. Tempat ini sudah lama ditinggalkan. Si kecil sangat bingung. Anda salah, dunia ini luas tanpa batas. Apa yang Anda lihat hanyalah salah satu sudutnya. Dewa Willow mengoreksi dan memberitahunya bahwa ada daerah luas lainnya, dan banyak makhluk tinggal di daerah itu. Makhluk macam apa mereka? Si kecil penasaran. Sama sepertimu, roh mereka telah masuk dari dunia luar, dan datang ke alam dewa kekosongan ini. Pohon Willow menjawab, mereka juga bisa masuk, dan ada banyak dari mereka. Orang kecil itu tercengang. Benar, ini seperti negara asli, jawab pohon Willow. Selanjutnya,
Pohon Willow menjelaskan langkah selanjutnya tentang bagaimana orang-orang itu masuk. Anda pernah mendengar tentang peristiwa tentang seluruh negeri yang berkorban ke surga? Aku tahu. Si kecil mengangguk. Dari masa lalu hingga sekarang, beberapa negara kuno percaya bahwa dewa kuno telah meninggal sejak lama, namun mereka masih mempersembahkan korban kepada mereka dan seluruh negara mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan saleh. Ada banyak alasan di balik ini, dan alasan utamanya adalah untuk mewarisi hal-hal yang ditinggalkan para dewa. Mampu memasuki alam Void God adalah salah satu harta karun yang diturunkan para dewa kuno. Selama orang-orang sangat percaya dan seluruh negara kuno melakukan upacara pengorbanan setiap tahun, maka para ahli mereka dapat merasakan alam dewa Void. Apakah itu misterius? Hati si kecil bergetar secara emosional. Matanya jernih saat dia merenung lama, karena dia merasa bahwa dia baru saja mendapatkan sedikit pengetahuan. Pohon Willow kemudian berkata, nasib baik diberikan setelah seluruh negara kuno berkorban dan diakui. Ketika orang-orang mereka berkultivasi sampai tingkat tertentu, mereka kemudian dapat meningkatkan pemahaman mereka dan memasuki alam dewa kekosongan. Petik 2. Desa Batu terletak di gurun besar, dan sangat jauh dari negara kuno. Mereka tidak melakukan pengorbanan apapun ke surga, jadi memasuki alam Void God secara alami tidak mungkin. Ketika pohon Willow membawa orang kecil itu masuk, itu tidak sesuai dengan metode negara kuno, oleh karena itu, mereka belum pernah bertemu orang lain, dan muncul di reruntuhan yang sunyi ini. Jika kamu keluar dari sini, kamu akan segera mencapai tempat latihan yang sebenarnya, kata pohon Willow. Itu berhenti maju dan berhenti di sini. Persis seperti ini, si kecil melakukan perjalanan sendirian dan melangkah keluar dari reruntuhan tak terbatas ini. Masih ada banyak pertanyaan di dalam hatinya, tetapi pohon Willow masih sangat samar dan tidak memberitahunya tentang segalanya. Namun, itu memberitahu dia bahwa semua jawaban dapat ditemukan di depannya. Kabut berangsur-angsur berkurang saat dia secara bertahap mendekati dunia yang lebih cerah. Pada akhirnya, si kecil berjalan keluar dari reruntuhan dan melangkah ke sebuah batu kapur besar yang berkelap-kelip dengan simbol. Itu bahkan memiliki beberapa tulang binatang putih berkilau yang tertanam di atasnya. Apakah ini tulang primitif yang berharga? Itu terlihat sangat langka dan berharga. Si kecil terkesima saat ia berjongkok untuk menyentuhnya dengan maksud mengeluarkannya. Namun, tanpa dia bergerak, jalan emas muncul, segera menggesernya menjauh. Ini adalah perasaan yang aneh. Si kecil mengetahui bahwa dia sedang melakukan perjalanan bolak-balik, dan ketika dia meninggalkan posisi aslinya, tempat lain yang tertutupi simbol langsung muncul. Ini adalah batu kapur, serupa yang memiliki keliling satu zang. Batu ini juga memiliki beberapa tulang berharga yang tertanam di atasnya saat beredar dengan kekuatan simbol yang misterius. Kali ini, dia menghirup udara dalam-dalam dan berjongkok untuk menggosok tulang itu. Kemudian, dia dengan ganas menggunakan kekuatannya dengan tujuan menghancurkan permukaan berbatu untuk mengambil tulang itu dengan simbol itu. Batu kapur ini sangat aneh dan sangat keras. Selain itu, tulang-tulang ini secara bersamaan bersinar, dan membangun pola misterius untuk mempertahankan tempat ini. Apa yang dilakukannya? Mengapa dia ingin menghancurkan lorong? Petik 2. Astaga! Dia mencoba menggali tulang berharga dari batu kapur. Sangat keterlaluan. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa ini adalah jalan yang tidak bisa digoyahkan sama sekali? Petik 2. Suara hiruk-pikuk dan diskusi bergema saat tempat ini menjadi lebih semarak. Orang kecil itu tertegun dan dengan cepat berdiri. Simbol di sisinya berangsur-angsur meredup, dan dia bisa melihat dengan jelas situasi sekitarnya. Sekelompok orang saat ini mengelilingi batu kapur dan menunjuk ke si kecil. Dia sangat muda.
Tidak heran dia tidak tahu apa-apa dan ingin menghancurkan jalan menuju dunia luar dengan menggali tulang simbol. Petik 2. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, masih keterlaluan kalau dia melakukan hal seperti itu. Apa orang tuanya tidak memberitahunya apa yang harus dia lakukan setelah memasuki alam Void God? Petik 2. Orang kecil itu menggaruk kepalanya karena dia merasa dia mungkin telah melakukan sesuatu yang bodoh. Jika tidak, mengapa orang-orang ini menatapnya seperti ini? Dia berbicara dengan suara kecil, apakah tulang-tulang berharga itu milik seseorang? Saya tidak tahu itu, jadi saya melakukan ini. Petik 2. Orang-orang itu tidak bisa berkata-kata. Apakah anggota klanmu tidak menjelaskan kepadamu situasi di sini? Setelah tiba di alam Void God, seseorang pertama-tama akan tiba di tanah awal ini. Setelah mengolah ke tingkat yang memuaskan, seseorang perlu menarik dukungan dari lintasan simbol untuk melanjutkan ke area yang bertingkat tinggi. Setelah tiba di sini, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain mencari tahu dari apa lorong ini. Terlebih lagi, kamu bahkan mencoba untuk menggali tulang berharga itu. Sungguh, seorang pria paruh baya berusia 30 tahun menggelengkan kepalanya dan dia dengan sabar menjelaskan sedikit. Dia merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Hehe, haha. Semua orang di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Wajah kecil lelaki kecil itu memerah karena malu saat dia bertanya dengan suara kecilnya. Dengan kata lain, tulang-tulang berharga ini bukan milik siapapun. Tawa semua orang secara spontan terhenti karena mereka merasa terkejut. Setelah mengatakan semua itu, dia masih ingin menggali tulangnya. Astaga, anak ini benar-benar keterlaluan, dan dia masih punya ide tentang tulang yang berharga. Anak dari keluarga siapa ini? Bagaimana mereka mengajarinya? Mungkinkah mereka membesarkannya di hutan? Petik 2. Sekelompok orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka merasa seperti sedang menghadapi orang primitif. Hal kecil ini terlihat sangat konyol dan menggemaskan. Bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Dia berasal dari klan apa? Jika identitasnya ditemukan setelah kembali ke dunia nyata, klannya pasti akan menjadi bahan tertawaan. Apa yang terjadi hari ini adalah kisah yang luar biasa. Bukankah ini dunia yang diciptakan oleh roh dari semua dewa? Saya merasa tulang-tulang berharga ini pasti memiliki nilai yang sangat tinggi. Saya tidak serakah. Saya hanya ingin menggali mereka untuk memeriksanya. Si kecil mencoba membenarkan dirinya dengan suara kecilnya. Itu benar-benar membuat orang terdiam dan tidak ada yang tahu harus berkata apa padanya. Haha, akhirnya. Orang-orang hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika tempat ini adalah titik awal, dan bukan surga tingkat yang lebih tinggi dari jalan surgawi, itu tetap bukan tempat yang bisa dihancurkan siapapun sesuka hati. Seorang penatua mulai tertawa dan berkata, tulang simbol ini sangat langka dan berharga. Jika Anda bisa menggalinya, saya bersedia menukarkan banyak koin roh untuk mereka. Petik 2. Episode ke-88, dengan judul Memalukan. Langsung ke dalam alu. Apa itu koin roh? Si kecil dengan rasa ingin tahu bertanya. Semua orang bingung. Bagaimana mungkin makhluk kecil ini tidak tahu? Mungkinkah dia benar-benar lari dari dalam hutan primitif? Cukup, mari kita bicara setelah Anda menggali tulang berharga itu. Alis tetua itu memancarkan tampilan teduh. Oh, baiklah. Pria kecil itu mengangguk dengan kuat. Dia memasuki alam dewa kekosongan tepatnya demi pelatihan dan belajar. Menurut Dewa Willow, benda yang muncul di sini akan memiliki model yang sesuai di dunia nyata. Dia lahir di gurun besar, jadi dia sangat terlindung dan tidak mengerti banyak tentang dunia luar. Ini adalah kesempatan sempurna untuk belajar. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak tahu apa itu koin roh? Setelah lebih banyak orang mendengar berita itu, mereka bergegas.
Mereka tampak seperti sedang mengelilingi dan mengamati makhluk aneh yang mereka tunjuk dari tidak jauh. Orang kecil itu mengetuk dan memukulnya beberapa kali, dan dia saat ini sedang berjongkok di atas batu kapur besar yang kelilingnya kira-kira 1 zang. Dia mempelajari beberapa potongan tulang simbol itu, dan dia memiliki ekspresi yang sangat terkonsentrasi dan serius di wajahnya. Memalukan. Apakah dia benar-benar ingin menggali tulang berharga yang tertanam di dalam lorong? Aku belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Petik 2. Bukankah anak ini terlalu pelit? Saya ingin melihat persis bagaimana dia menggalinya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang melakukan hal semacam ini sebelumnya. Petik 2. Haha, dia memang sangat menggemaskan. Anak siapa ini? Apakah dia datang ke sini hanya untuk membuat pertunjukan? Petik 2. Sekelompok orang duduk di dekatnya dan menonton seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan komedi. Untuk memiliki ide seperti itu, anak ini agak terlalu rakuskan. Jika dia sudah dewasa, maka dia akan lama diremehkan ratusan kali lipat. Saat ini, orang-orang tidak bisa menahan tawa, karena mereka merasa tindakannya terlalu bodoh. Nak, apakah kamu membutuhkan alat? Paman akan meminjamkanmu satu. Seorang pria paruh baya menyipitkan matanya dan tersenyum dengan ekspresi mengejek. Si kecil bahkan tidak mengangkat kepalanya dan segera menerima niat baik yang lain saat dia dengan tajam berkata, "Saya bersedia, beri aku palu 20.000 jin." Petik 2. Semua orang tercengang karena ini terlalu berlebihan. Itu adalah palu, bukan ruangan beratap jerami. Siapa yang cukup bosan untuk membuatnya sebesar itu, dan apakah dia bahkan bisa mengayunkannya? Apalagi usianya masih sangat muda, namun ia langsung meminta palu 20.000 jin setelah membuka mulutnya. Berapa banyak penilaian berlebihan terhadap diri sendiri dan kepercayaan diri yang dibutuhkan seseorang untuk bisa mengatakan hal seperti itu. Petik 2. Aku tidak punya yang beratnya 20.000 jin, tapi aku punya yang beratnya 2.000 jin. Pria paruh baya itu melemparkan palu kecil seukuran batu kilangan yang segera menghancurkan sebagian besar permukaan. Saya takut merusaknya. Si kecil masih belum mengangkat kepalanya saat dia menjulurkan pantat kecilnya untuk merenungkan dan meneliti batu kapur besar itu tentang beberapa tulang simbol itu. Mengapa anak ini berbicara seperti ini? Wajah pria paruh baya itu berubah muram karena dia merasa telah diejek sebagai balasannya dan berkata, "Tidak masalah, kamu bisa menggunakannya. Anda tidak perlu membayar jika Anda melanggarnya." Petik 2. Oh, baiklah. Maka saya tidak akan terlalu sopan. Si kecil menggaruk kepalanya dan akhirnya, seolah-olah dia telah memikirkan hal lain, dia berkata, "Benar, Paman. Bukankah ini dunia spiritual yang diciptakan oleh para dewa kuno? Bagaimana Anda bisa memiliki palu? Apakah ini juga bisa menjadi keinginan spiritual Anda juga?" Petik 2. Pergi dan lakukan tindakan bodohmu. Kaulah yang menginginkan palu. Jika saya membiarkan Anda menggunakannya, gunakanlah. Dari mana asal semua sampah ini? Alis pria paruh baya itu memancarkan ekspresi teduh. Baiklah kalau begitu. Si kecil tidak mempermasalahkannya, dan dia merasa agak menyesal. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah pertanyaan, dan orang-orang ini terlalu minim pada detailnya. Mengapa mereka tidak dengan ramah memberikan beberapa petunjuk? Si Hao kecil melompat dari batu kapur besar itu dan mengangkat palu itu. Seorang penatua berjanggut putih dengan ramah mengingatkan dan berkata, "Nak, bisa mengangkat senjata tidak berarti kamu bisa menggunakannya dengan baik, karena itu membutuhkan setidaknya 10 kali lebih banyak kekuatan. Anda harus berhati-hati dan tidak melukai diri sendiri." Petik 2. Saya mengerti. Orang kecil itu mengangguk, lalu menatap burung bersayap cerah di pundaknya dan bertanya, "Pak Tua, burung ini juga kamu kan? Kamu berubah seperti ini." Petik 2.
Pergi, pergi dan lakukan tindakan bodohmu. Penatua mengayunkan lengan bajunya dan wajahnya menjadi gelap juga. Kenapa mereka semua seperti ini? Mengapa mereka tidak bisa dengan sabar memberi saya beberapa petunjuk? Si kecil mengomel. Meskipun dia sangat pendiam, semua orang masih mendengarnya. Anak nakal ini. Banyak orang mengatakan ini setelah mendengar dia menanyakan begitu banyak pertanyaan bodoh. Apakah dia sengaja mengejek kita? Ketika semua orang mengkritik, lelaki kecil itu mengayunkan palu besar itu dan menabrak batu kapur besar itu. Dengan suara dang yang memekakkan telinga, percikan api mulai terbang kemana-mana. Bagus, dia punya kekuatan. Dia benar-benar bisa mengayunkan benda itu. Beberapa orang mengangguk. Dang 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 dang. Saat berikutnya, semua orang menutup telinga mereka. Palu besi di tangan si kecil itu seperti ayam kecil mematuk nasi sambil terus-menerus menabrak batu kapur besar. Suara yang membentur logam terus-menerus terdengar, hampir memecahkan gendang telinga semua orang. Ini adalah alam dewa kekosongan, jadi itu benar-benar membuat orang merasa seolah-olah mereka benar-benar ada di sana. Rasanya persis sama, tanpa perbedaan sedikit pun. Akhirnya, dengan suara kiang, palu berubah bentuk, dan kepala martil terbang dari porosnya. Semua orang tercengang, karena anak kecil ini benar-benar memiliki satu atau dua trik di lengan bajunya. Dia tiba-tiba menghancurkan palu besar ini dengan sangat cepat. Kekuatannya benar-benar tidak kecil. Si kecil memiliki ekspresi gugup di sekujur tubuhnya saat dia dengan tergesa-gesa membuka mulutnya untuk berkata, "Paman, kamu bilang aku tidak perlu membayar untuk palu besi." Tidak peduli apa yang dikatakan, ini tetap dunia spiritual. Senjata apapun yang bisa berubah menjadi bentuk spiritual tidak terlalu buruk. Dia takut dia tidak bisa membayarnya kembali. Melihat ekspresi gugupnya, semua orang mulai tertawa. Hanya wajah pria paruh baya yang teduh saat dia mendengus dengan ketidaknyamanan yang tulus. Kataku, "Nak, bisakah Anda benar-benar menggali tulang yang berharga ini? Jangan buang waktu kita. Kami masih menunggu Anda untuk menunjukkan semua kemampuan Anda." Yang lain menggoda. Ini pertama kalinya saya memasuki tempat ini jadi saya tidak punya banyak pengalaman dan saya tidak tahu bagaimana memecahkannya. Semua paman dan bibi di sini, dapatkah kamu memberi saya beberapa saran dan mengajari saya sedikit, tanya si kecil. Tidak ada yang benar-benar tahu harus berkata apa. Siapa yang begitu bosan sampai mendobrak lorong di alam Void God? Apalagi mereka. Bahkan jika mereka mengundang Archaic Vicious Beast, itu belum tentu bisa menghancurkannya. Pada kenyataannya, mereka semua ingin mengatakan bahwa anak itu bodoh dan bosan, dan itulah sebabnya dia mulai melakukan hal yang keterlaluan untuk menarik semua orang untuk menonton. Anak muda, teruskan dan gunakan semua kekuatanmu. Saya optimis. Beberapa orang memancarkan niat buruk saat mereka menyemangati dengan suara keras mereka, karena mereka berharap dia terus membuang-buang energinya untuk ini. Seorang wanita muda yang baik hati mendesak, "Tidak mungkin, tidak ada manusia yang bisa memecahkan ini. Kecuali Anda membuat rekor sendiri, untuk menciptakan keajaiban dalam alam kekosongan dewa akan Anda menerobos beberapa batas ekstrim." Wanita muda itu lebih lanjut menjelaskan bahwa ini adalah dunia yang dibangun oleh dewa kuno, dan semua dewa telah memikirkan semuanya dengan cermat. Salah satu tujuan mereka adalah memastikan bahwa mereka dapat membangkitkan keturunan yang kuat di sini. Meskipun tahun-tahun tak berujung telah berlalu, hukum dan ketertiban di sini terus beroperasi. Jika seseorang berhasil menghancurkan semua jenis batas ekstrim, maka mereka akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Selanjutnya, selama proses ini, alam dewa kekosongan akan memberikan tingkat perlindungan tertentu, dan menyembunyikan aura orang yang melakukan penemuan mereka.
Ini akan membuatnya agar teknik berharga yang dia gunakan tidak akan diungkapkan kepada orang-orang di sekitarnya, menjaga kerahasiaannya. Ini adalah landasan awal. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda hanya dapat menampilkan kekuatan alam transformasi darah, dan tidak mungkin untuk melampauinya. Wanita muda itu menambahkan, sebenarnya ini mistik. Orang kecil itu membelalakkan matanya. Tepat sekali. Jika Anda ingin menembus batas ekstrim di sini, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan di alam transformasi darah. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang di sini telah melampaui alam transformasi darah sejak lama, itu masih tidak berguna. Petik 2. Jadi seperti itu. Si kecil mengangguk lalu matanya bersinar sambil berkata, jika saya berhasil, apa manfaatnya? Semua orang merasa pusing. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa membuat semacam prestasi heroik terjadi? Bagaimana orang seperti itu muncul secara acak? Tidak peduli bagaimana dia berbicara, dia masih terlihat seperti anak bodoh yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Anak bodoh ini benar-benar tidak mengerti apa-apa. Orang lain di dekat mulutnya menutup mulutnya dan berkata, kamu akan segera menangis. Banyak orang menyilangkan tangan mereka dan mulai tertawa menunggu tontonan orang kecil yang membodohi dirinya sendiri. Saya sangat cepat. Saya berencana untuk melampaui kecepatan batas ekstrim, kata si kecil serius. Kamu bisa mencobanya. Beberapa orang tertawa dan berkata. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh si kecil bersinar, dan semua jenis teks tulang yang tertutup rapat muncul dan menyelimuti seluruh tempat ini. Apa yang kamu rencanakan? Semua orang mengarahkan pandangan mereka karena mereka hanya melihat semua jenis cahaya warna-warni menari di udara sebelum dengan cepat menenggelamkan seluruh batu kapur besar. Tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam. Dia akan mengaktifkan teknik berharganya, tapi kenapa aku merasa itu tidak sekuat itu? Semua orang sedikit terpesona. Ada begitu banyak bonteks yang berbeda di sini, membentuk tirai cahaya yang terang dan gemerlap. Dia sebenarnya berlari. Apakah dia benar-benar ingin mencapai kecepatan di batas ekstrim? Bukankah ini sama sekali tidak terkait dengan menggali tulang yang berharga? Petik 2. Dan pada saat ini, area cahaya muncul di sekitar batu kapur besar yang mengisolasi tempat itu dari dunia luar. Hukum dan ketertiban alam dewa kekosongan mulai melindungi si kecil. Auranya segera berubah saat sepasang sinar cahaya keluar dari matanya yang jernih. Dia melambaikan tinjunya dan dengan keras menabrak batu kapur besar dengan kekuatan yang menakjubkan. Dong! Dia tidak menggunakan teknik yang berharga, dan hanya menggunakan kekuatan dagingnya untuk menyerang batu kapur besar. Dengan kekuatan luar biasa surgawi saat ini, dia menghancurkan permukaan. Segera setelah itu, gumpalan cahaya yang sangat menakutkan dan menyilaukan meledak. Kaca! Suara kehancuran dipancarkan, dan si kecil sangat gembira karena efektif. Ketika dia menggunakan kekuatan simbol sebelumnya, dia menemukan bahwa tulang berharga di batu akan meledak dengan beberapa pola dewa untuk melindunginya. Setelah beberapa kali, dia menemukan semakin sedikit dia mengandalkan kekuatan simbol, semakin sedikit tulang-tulang berharga itu akan pulih. Sekarang, dia murni menggunakan kekuatan dagingnya, dan tulang-tulang itu praktis tidak bersinar sama sekali untuk melindungi batu kapur besar itu. Meski begitu, batu kapur ini masih sangat mencengangkan. Jika si kecil mengayunkan tangannya, apalagi sebongkah batu kapur, bahkan sebongkah logam suci pun akan hancur lebur. Namun, bahkan dengan 100.000 jin kekuatannya yang mengejutkan dunia, dia hanya bisa membuat sedikit retakan di batu kapur. Lagi, matanya dipenuhi dengan cahaya ilahi yang dalam saat dia menggunakan kekuatan maksimal yang dia miliki dalam alam transformasi darah untuk menghancurkan batu kapur. Serangannya seperti gelombang yang mengamuk menghantam pantai,
dan kekerasan serta dominasi mungkin mengguncang dunia. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihatnya. Kaca-kaca. Akhirnya, di bawah kekuatan daging batas ekstrim si kecil, batu kapur besar dengan lingkar satu zang hancur, dan beberapa tulang berharga berkilau jatuh ke tanah. Saya berhasil. Si kecil sangat gembira dan dengan cepat pergi untuk mengambil tulang-tulang simbol yang putih bersih, berkilau, dan bersinar seluruhnya. Tiba-tiba, tulang-tulang berharga lainnya itu bersinar dan segera terbang menjauh. Selanjutnya, batu kapur besar itu berubah menjadi gerimis cahaya dan menghilang. Hal ini membuat si kecil menghentakkan kakinya dan berkata, "Hei, mengapa kamu melarikan diri? Berhenti." Petik 2. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan satu tulang bersinar yang memancarkan sinar cahaya yang sangat indah. Orang-orang tercengang. Dia benar-benar berhasil. Tidak ada yang bisa mempercayainya, dan bola mata mereka hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Itu pasti palsu, penipu. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa mencetak rekor? Sekelompok orang dewasa berteriak keras. Namun, suara lelaki kecil itu bahkan lebih keras dari mereka saat dia berteriak dengan bingung. Bagaimana aku hanya mendapatkan satu tulang yang berharga? Ada 3 lagi. Mengapa mereka terbang? Petik 2. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia tampak seperti penggerutu uang kecil saat dia melompat dan berteriak. Semua penonton tidak bisa berkata-kata. Milikku, milikku, semuanya milikku. Mengapa mereka lari? Si kecil berteriak dengan sedih. Apa kau tidak punya satu di tanganmu? Seseorang dengan sangat marah berkata karena dia pikir sangat tidak adil bahwa anak kecil di depan matanya ini tiba-tiba berhasil. Awalnya ada beberapa lagi, kata si kecil. Tidak ada yang benar-benar tahu harus berkata apa. Mereka merasakan sakit gigi, sakit perut, dan paru-paru sakit. Seorang pria tua berkata, "Berhenti. Berteriak. Anda menyerang lorong Void God Realm dan melakukan hal yang meresahkan dan keterlaluan. Tidak dihukum sudah cukup baik dan memberi Anda sepotong tulang berharga membuktikan bahwa Anda berhasil." Petik 2. Jadi seperti itu. Si kecil menggaruk kepalanya dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu jika aku berhasil di lain waktu, bisakah aku mendapatkan yang lain?" Semua orang merasa pusing. Bocah ini, episode ke-89, dengan judul Cinta Minum Susu Moss, langsung ke dalam alurnya. Perilaku si kecil benar-benar membuat dagu semua orang jatuh. Dia benar-benar berhasil, membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Di mana logika surga dalam hal ini? Seseorang harus tahu bahwa itu adalah lorong di dalam alam dewa kekosongan. Di masa lalu, siapa yang berani memiliki ide untuk melakukannya? Ini murni sesuatu yang keterlaluan dilakukan karena bosan. Bocah kecil ini datang dengan penampilan seperti penggerutu uang kecil, namun pada akhirnya benar-benar keluar dengan sepotong tulang. Sekelompok orang mengutuk, karena mereka kesulitan menerima kebenaran ini. Anak yang berpikiran sederhana ini bisa menembus batas ekstrim. Mengapa saya merasa ini hanya tipuan, namun saya tidak dapat menemukan bagian mana yang mencurigakan. Petik 2. Bahkan orang seperti dia bisa memecahkan rekor, apakah ada kesalahan di sini? Sebentar lagi, aku akan mencoba juga, jangan bilang kalau aku tidak lebih baik dari anak nakal. Petik 2. Pria kecil itu memegang tulang berharga di tangannya dan sangat senang. Dia memeriksa tulang simbol putih bersih yang beredar dengan kemegahan dan bersinar dengan cahaya. Itu berisi simbol-simbol yang kuat, dan hanya dengan melihatnya, orang bisa tahu itu adalah objek yang luar biasa. Nak, apa kita sudah sepakat sebelumnya? Jika Anda berhasil, saya akan menggunakan sejumlah besar koin roh untuk menukarkan tulang itu. Seorang tetua dengan janggut beruban tersenyum dan menghampiri saya. Kapan saya setuju dengan Anda?
Saya masih perlu memeriksanya sendiri dulu. Tidak sepakat. Si kecil menolak. Penatua tidak menyerah dan tersenyum berkata, apa kamu tidak ingin tahu apa itu koin roh? Aku akan memberitahumu. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan sekarang. Saya perlu memeriksa tulang berharga ini dulu. Si kecil bahkan tidak mengangkat kepalanya seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Anak nakal ini membuat sesepuh sangat marah. Sebelumnya, si kecil masih mencari pertolongan darinya, tapi dia tidak ingin mengatakan apapun. Sekarang, dia kembali dan dengan sukarela ingin menjelaskan kepada anak yang berpikiran sederhana ini apa itu koin roh, namun dia tiba-tiba diabaikan. Nak, dengan alasan aku meminjamkan senjataku, bisakah kamu mempertimbangkan untuk menjual tulang berharga itu kepadaku? Seorang pria paruh baya bergerak di sampingnya. Jadi itu Paman Palu. Si kecil mengangkat kepalanya. Dahi pria paruh baya itu terlihat teduh dan berkata, saya akan mengatakannya lagi. Palu itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Itu bukan milikmu. Jika itu bukan milik Anda, mengapa Anda meminjamkannya kepada saya? Selanjutnya, mengapa Anda masih mengatakan premis Palu? Orang kecil itu mengedipkan matanya yang besar dengan kebingungan yang ekstrim. Bocah brengsek ini. Pria paruh baya itu sangat marah dan hampir pergi karena marah. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, ekspresi semua orang menjadi sangat bersemangat. Meskipun mereka merasa bahwa tidak ada logika yang tersisa di surga lagi, mereka masih mengelilinginya saat mereka semua menatap potongan tulang simbol berkilauan di tangan si kecil. Tiba-tiba, tablet batu yang dikelilingi kabut muncul. Sederet karakter muncul di permukaannya. Setiap karakter memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan mulai membuat suara gemuruh. Menghancurkan lorong starting ground, hadiahnya adalah satu tulang primitif yang berharga. Deretan karakter yang berani namun cantik ini terus bergetar, dan sangat cerah sehingga menyinari seluruh langit. Seperti 10.000 pedang bentrok, itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dia benar-benar memulai rekor. Alam dewa kekosongan telah merekamnya dan memberitahu semua orang di bawah langit. Semua orang terkejut ketika mereka mulai berdiskusi satu sama lain. Anak yang berpikiran sederhana ini langsung menjadi terkenal dan membuat keributan besar begitu memasuki dunia ini. Sungguh, semua orang kehilangan kesabaran karena mereka merasa ada sesuatu yang mungkin terjadi. Tablet batu itu memancar dan mendekati si kecil. Itu membuatnya sangat bingung saat dia bergumam, kamu masih kehilangan 3 tulang untukku. Semua orang menjadi gila. Pelit kecil ini, jam berapa ini, namun dia masih khawatir tentang itu. Ukir informasi relevan Anda dan lengkapi catatan ini. Seekor burung pelangi tua di bahunya mengingatkannya. Terima kasih banyak, kakek burung. Pergi, pergi. Orang tua itu sangat marah sampai janggutnya terangkat. Orang kecil itu menggaruk kepalanya saat dia berdiri di depan tablet. Semuanya terasa baru dan ganjil, tetapi dia tidak tahu harus menulis apa. Dia memberi isyarat lama di udara tanpa menulis apapun. Anda tidak perlu menulis informasi asli Anda. Anda dapat menulis apapun yang Anda inginkan, seperti apa yang paling Anda nikmati atau apa yang paling Anda sukai. Wanita muda yang baik itu mengingatkannya. Orang kecil itu sangat gembira dan dia mengangkat tangannya. Dia mulai menggerakkan kuas, dan dengan lancar menulis 5 kata di bagian paling atas, suka minum susu paling banyak. Simbol-simbol berkedip-kedip di loh batu, dan kata-kata yang dia tulis segera mulai memancar, dan dicetak di atasnya, cemerlang dan mempesona. Semua orang ketakutan sebelum segera menenangkan diri. Apa yang sedang terjadi? Si kecil punya firasat buruk. Dalam sekejap mata, semua orang tertawa terbahak-bahak, dan mereka hampir tidak bisa menutup mulut. Beberapa orang tertawa sampai pinggang mereka bungkuk. Nama ini benar-benar sesuatu. Hehehe, anak bodoh.
Apa kamu belum berhenti minum susu? Sekelompok orang tidak bisa menghentikan tawa mereka. Apa? Ini hanya sebuah nama. Tidakkah kamu mengisi apa yang paling kamu nikmati atau sukai? Wajah kecil lelaki kecil itu segera menjadi gelap karena ini terlalu memalukan. Wanita muda yang baik hati itu menjelaskan dan berkata, "Yang saya maksud adalah kamu tidak perlu menuliskan nama asli kamu. Anda dapat menggantinya dengan artefak berharga yang paling Anda cintai, burung ilahi atau binatang buas. Nama saya di sini adalah Kailuan." Petik 2. Wajah si kecil terasa sakit saat dia bertanya dengan tenang, "Apakah saya masih bisa mengubahnya?" "Kamu tidak bisa." Orang-orang itu secara bersamaan menjawab dengan suara gemilang mereka. "Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka semua menertawakannya." Si kecil sangat malu karena dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Setelah dicap dengan nama ini, bagaimana dia bisa melihat orang lain di masa depan? "Cepat, kamu masih kehilangan baris atau karakter lain untuk diukir." Seseorang mendesak. Tablet batu yang bersirkulasi dengan cahaya dewa masih di depannya, berfluktuasi dengan damai dan menguntungkan sambil menunggu si kecil untuk mengukir deretan karakter lain. Kali ini, dia tidak berani menulis sembarangan karena dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya, "Katakan dengan jelas apa yang harus saya tulis kali ini. Aspek mana dari batas ekstrim yang kamu lewati?" "Ini selesai setelah Anda menulisnya." Seorang pria paruh baya berkata. Kali ini, mereka sebenarnya tidak tertawa dan menunggu dengan sungguh-sungguh untuk tulisannya. Si kecil langsung menulis dua kata, "kecepatan ekstrim." "Tidak ada yang salah kali ini kan?" Dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Seseorang mengangguk dan berkata, Itu benar. Jika itu benar, maka Void God Realm akan memberimu sejumlah perlindungan di masa depan. Lagi pula, Anda memulai rekaman pada titik perpisahan." Petik 2. Ada yang seperti itu. Si kecil melebarkan matanya karena dia tidak bisa duduk diam lagi. "Jika itu bohong, maka Anda tidak akan mendapatkan manfaat ini." Desas-desus mengatakan bahwa itu akan terus menjagamu, dan melakukan tipe penempaan diri, khusus, terisi orang lain. Si kecil menjadi bodoh dan wajah kecilnya menjadi gelap. Pada saat yang tepat ini, tidak hanya tanah awal, sebuah tablet batu bahkan muncul di dalam surga bagian surgawi yang lebih tinggi. Di setiap wilayah, kemegahan yang mempesona terpancar saat beberapa baris karakter muncul. Seseorang membuat rekor baru. Orang macam apa ini, dan batasan apa yang telah dilanggar? Pada saat ini, seluruh alam Void God bergetar. Tidak ada yang berani menunjukkan penghinaan di salah satu catatan, karena itu mewakili domain keahlian ekstrim, dan layak dihormati semua orang. Paling suka minum susu. Ketika semua orang membaca kata-kata ini, mereka diliputi oleh ekspresi aneh. Jenis nama acak dan acak apakah ini? Siapa yang akan begitu bosan sehingga mereka menyebut diri mereka ini? Ini seharusnya bukan orang mesum, kan? Hehehe, banyak orang mulai tertawa. Semua orang terus membaca, dan ketika mereka membaca kata-kata, "menghancurkan lorong tanah awal," mereka langsung meledak. Itu tidak benar. Melakukan hal yang menyebalkan, namun dia masih diberi hadiah tulang yang berharga. Apakah surga punya logika lagi? Petik 2. Siapa ini yang tidak ada hubungannya saat mereka kenyang? Mengapa menghancurkan lorong alam Dewa Void? Itu terlalu brutal. Petik 2. Semua daerah menjadi gempar karena semua orang mengutuk tanpa henti. Void God Realm tidak terbatas, tetapi ketika rekor baru muncul, semua orang akan segera memperhatikan karena itu pasti menandakan ahli yang menakutkan. Pakar itu pasti unggul di wilayah tertentu, dan mencapai batas ekstrim. Terlalu brutal. Siapakah anak ini yang membuat marah manusia dan hantu? Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Petik 2. Betapa
Bosannya seseorang harus melangkah lebih jauh hingga mendobrak sebuah lorong. Pantas saja ini menjadi rekor baru, karena belum pernah ada yang melakukannya. Petik 2. Semua orang marah tanpa henti. Apa yang paling tidak bisa mereka pahami adalah bahwa alam Void God benar-benar menghadiahinya tulang yang berharga. Tulang simbol yang tertanam di lorong adalah harta karun langka, dan sangat mungkin itu adalah tulang keturunan Archaik. Di dunia ini, mereka sangat penting. Petik 2. Bahkan menyerang lorong bisa dihargai dengan tulang yang berharga. Kalau begitu aku akan mencobanya juga. Petik 2. Panci itu meledak di setiap daerah karena banyak orang yang cemburu dan marah. Selama hari ini, seluruh alam Void God menjadi gempar, dan diskusi tentang cara mendobrak lorong muncul. Nama aneh, paling suka minum susu, disebutkan di mana-mana. Ini adalah rekor, saya merasa karena tidak ada yang cukup brutal untuk melakukan hal seperti itu. Tidak ada yang menyerang lorong, dan itulah mengapa dia bisa langsung membuat rekor ini. Hari itu, banyak orang mencoba, dan suara dong-dong terdengar di mana-mana. Pada akhirnya, mereka semua kembali dengan semangat rendah setelah dikalahkan. Tidak bagus, kita berada di area dengan level yang lebih tinggi. Lorong-lorong surga bagian surgawi ini lebih kokoh. Saya pikir saya harus mencoba di awal. Petik 2. Di awal mula, kekuatan terbesar yang bisa ditampilkan hanya di ranah transformasi darah, jadi rekornya akan lebih sulit untuk dipecahkan. Daerah yang lebih rendah harusnya lebih mudah daripada surga kan? Saya berencana untuk berjalan-jalan. Kudengar hadiahnya adalah tulang di level Archaik Descendant. Petik 2. Apa? Itu sangat langka. Jika itu adalah tipe kaisar yang langka, itu akan lebih menentang surga. Ayo pergi, aku juga akan memeriksanya. Petik 2. Gelombang demi gelombang bergelombang di alam Void God. Dengan satu tindakan dari si kecil, setiap daerah mengalami keresahan. Di titik awal, titik-titik cahaya gerimis, dan bongkahan batu kapur itu telah bergabung kembali dan terbentuk kembali dengan sendirinya. 4 potong tulang berharga muncul kembali tepat waktu karena lorong telah dibangun kembali dengan sempurna. Sekelompok orang semuanya ada di sana. Di antara mereka, Paman Palu, kakek burung dan penatua koin ada di depan. Ketiganya naik dan menyerang satu demi satu sampai mereka sangat lelah hingga mereka meludahkan darah, namun, semuanya sia-sia. Bocah bodoh, apa kau mempermainkan kami? Anda benar-benar menggunakan kecepatan pada batas ekstrim untuk menghancurkannya. Paman Palu terengah-engah. Dia adalah seorang ahli hebat di alam Heavenly Passage, tetapi dia secara tak terduga lebih rendah dari bocah kecil. Dia hampir mati karena kelelahan saat berdiri di atas batu kapur. Itu benar. Aku lebih cepat dari kalian semua. Desak si kecil. Dia kemudian menyampaikan beberapa metode rahasia, dan kemudian dengan naif tertawa ketika dia memberitahu mereka bahwa mereka harus merahasiakannya. 1 jam kemudian, sekelompok orang berteriak dengan sedih karena mereka dikirim terbang oleh cahaya yang dipancarkan oleh batu kapur. Karena mereka semua menyerangnya dengan gila-gilaan, tulang-tulang binatang itu mulai bersinar dan simbol mulai terjalin. Susu bayi, kamu bohong. Bocah, kamu benar-benar tidak jujur. Bahkan jika Anda memukul saya sampai mati, saya tidak akan percaya bahwa Anda berlari mengelilingi batu kapur besar ini dengan kecepatan batas yang ekstrim. Petik 2. Orang-orang sangat marah. Orang kecil itu seperti bebek mati, dan bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan mengakui bahwa dia berbohong. Setelah itu, dia mulai berkeliaran di sekitar titik awal untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitarnya. Tempat yang menunjukkan tanda-tanda tempat tinggal manusia ini sudah sangat luas, dan di kejauhan ada hutan primitif yang tak berujung.
Dia merasakan semburan tatapan aneh karena banyak orang yang mengintipnya dengan niat buruk, tetapi dia tidak memperhatikannya. Di tempat awal, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, mereka hanya bisa menampilkan kekuatan ranah transformasi darah. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Nak, hati-hati. Beberapa orang memiliki ide tentang memukuli Anda untuk tulang berharga Anda. Kakek burung memperingatkan. Bocah susu, jika kamu tidak bisa menerimanya, jual saja padaku, jika tidak, kamu pasti akan berada dalam bahaya. Penatua koin memperingatkan. Tentu saja, julukan seperti kakek burung, paman palu, dan penatua koin semuanya dipaksakan oleh si kecil, dan itu membuat mereka sangat marah. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak akan memprovokasi mereka. Si kecil tidak peduli. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Jika Anda tidak memprovokasi mereka, maka mereka tidak akan memprovokasi Anda. Mereka sudah punya ide untuk mengalahkan Anda. Merekalah yang ingin berurusan denganmu. Nona muda Kailuan memperingatkan. Dia merasa bahwa anak ini terlalu bodoh dan mungkin akan mengalami bencana. Apa yang tidak terpikirkan oleh kelompok orang ini adalah bahwa kedua mata bocah pemerah susu ini bersinar saat dia mengepalkan tinjunya dan dengan sangat bersemangat bertanya, apakah mereka memiliki barang bagus. Semua orang. Sebenarnya siapa yang merampok siapa? Semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka kacau balau. Wanita muda itu memutar matanya, dan dia merasa kekhawatirannya telah sia-sia. Penggerutu uang kecil ini sama dengan kelompok orang itu karena dia juga menggunakan otaknya dengan licik. Orang-orang yang memiliki tatapan kejam di mata mereka ini tidak sembrono, terlebih lagi, suka minum susu paling banyak, ini adalah orang yang memecahkan rekor. Mereka tidak berani bertindak tanpa pandang bulu, dan menunggu ahli klan mereka tiba sebelum bergerak. Si kecil awalnya tidak punya niat untuk membuat masalah, jadi dia tidak mengambil tindakan. Di titik awal, dia belajar sedikit, dan pada akhirnya, dia sekali lagi tiba di depan lempengan batu, dan mulai memeriksa catatan masa lalu. Fire Cloud Immortal, berjalan melalui Skyfire, mencapai ketahanan api. Memulai batas Extreme Ground. Petik 2. Ekspresi si kecil membeku. Orang ini pasti sangat menakutkan, namun, setelah memperhatikan tahun rekor ini dibuat, dia tercengang, ini adalah rekor yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Dia dengan cepat melanjutkan pencarian dengan tujuan menemukan catatan terbaru. Yao Yue, sepatah kata pun akan membuat bunga mekar dan pohon mati hidup kembali. Kekuatan hidup yang sangat kuat yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun dalam ranah transformasi darah. Petik 2. Dia membalik-balik banyak catatan dan masih menemukan bahwa ini masih terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Dengan susah payah, si kecil akhirnya berbalik ke ujung dan sebuah nama dengan cepat melompat di depan matanya, Si. Seperti orang suci dan dewa Xiantian kuno, Si, yang juga memiliki murid ganda yang lahir alami, memasuki alam dewa kekosongan seperti yang diharapkan. Ada kemungkinan tinggi bahwa dia berada di surga surgawi tingkat yang lebih tinggi. Episode ke-90, dengan judul Penjarahan. Langsung ke dalam alurnya. Mata si kecil bersinar dengan cahaya penasaran saat dia membaca dengan cermat. Ada beberapa baris kata yang terekam di loh batu. Si, murid jenius ganda, membunuh 9 raja binatang dalam satu pertempuran dan membuat rekor baru untuk membunuh raja di titik awal. Ini adalah pencapaian yang menakjubkan. Seorang raja binatang mengendalikan seluruh pegunungan dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu luhur dan menyendiri, dan ketika orang biasa bertemu dengan seseorang, mereka biasanya akan lari menyelamatkan diri sama sekali tidak ada cara untuk membela diri. Beast Kings sulit untuk dilawan bahkan di antara para ahli tingkat puncak, jika tidak,
mengapa mereka berani menyebut diri mereka raja. Biasanya, sangat sulit untuk bertemu dengan Raja Binatang Buas, namun Si Yi benar-benar menemukan 9. Dia diserang oleh ke-9 Raja Binatang. Lebih jauh lagi, dia membunuh mereka semua. Pencapaiannya pasti bisa dianggap sangat mulia. Rekor ini sangat istimewa, dan memiliki makna yang signifikan. Ini adalah perwujudan dari kekuatan bertarung sejati, dan itu juga aspek fundamental yang orang-orang perbaiki untuk dicapai. Yi, kamu sedang melihat catatan ini. Setiap orang yang namanya tercatat di sini adalah orang-orang luar biasa. Ini semua adalah orang-orang yang tidak akan kesulitan mengguncang seluruh wilayah. Paman Palu mencemooh dan berkata, "Tentu saja, saya tercatat di sana juga." Pria kecil itu membusungkan dadanya dengan ekspresi bangga di seluruh wajahnya. Paman Palu sudah melupakan fakta kecil ini. Setelah mendengar itu, dia langsung tampak seolah-olah dia memakan tikus mati, menjadi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Rekor yang Anda buat jauh lebih rendah dari rekor orang lain. Anda menggunakan beberapa trik untuk menghancurkan lorong realm Void God. Yang lain benar-benar mencapai ini dengan berjuang untuk hidup mereka. Petik 2. Penatua Koin, apa yang kamu katakan? Anda tidak ingin menukar tulang yang berharga. Pria kecil itu meliriknya. Perdagangan. Saya mengatakan Anda adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Ayo nak, ayo berdagang dengan cepat. Janggut beruban Paman Koin terangkat saat dia tersenyum. Tunggu sampai aku memeriksanya sepenuhnya. Si kecil mengetuk bagian belakang kepalanya. Senyuman Koin Elder tiba-tiba membeku. Tunggu sampai Anda memeriksanya secara menyeluruh. Itu akan memakan waktu beberapa puluh tahun. Apakah saya akan tetap hidup ketika hari itu tiba? Selain itu, saya tidak disebut Paman Koin, anak nakal. Kakek burung juga melihat tablet batu itu dan berkata, "Kamu melihat rekor ini kan? Si Yi benar-benar tidak sederhana. Dikabarkan bahwa dia adalah makhluk tertinggi yang terlahir secara alami." Petik 2. Membunuh 9 raja binatang dalam satu pertempuran, rekor ini akan membuat orang takut sampai mati. Nona muda Kailuan meludah dengan lidahnya. Makhluk tertinggi yang terlahir secara alami. Ekspresi si kecil bergoyang sedikit, dan seolah-olah dia telah mendengar suara-suara dari masa lalu. Adegan tertentu sekali lagi samar-samar muncul di depan matanya. Seorang wanita muda yang cantik menahan air mata di matanya, dan dia terus-menerus berbicara kepada anak yang lemah di tempat tidur. Anak itu sangat lemah, dan kedua matanya kusam dan tanpa ekspresi. Dia menangis saat berkata, "Kamu adalah makhluk tertinggi yang lahir alami, saya saudara perempuan Mang." Nama Si Yi telah mengguncang tanah ini sejak lama, dan hanya ada sedikit orang yang tidak menyadari keberadaannya. Ini adalah bakat sejati yang tiada taraf, kekuatan puncak sejak zaman kuno. Berapa banyak orang yang bisa membandingkan dirinya dengan dia? Paman Palu mengangguk. Paman Palu, carikan aku 10 raja binatang buas. Saya akan segera mengalahkan rekornya, kata si kecil. Apa? Anak bodoh, kau melebih-lebihkan dirimu lagi. Paman Palu langsung kaget. Kakek burung menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa raja binatang mudah ditemukan di dalam titik awal? Mereka semua adalah makhluk yang kesepian. 9 berkumpul bersama dan menyerang Si Yi dianggap kejadian langka, dan bahkan bisa disebut keajaiban. Dari beberapa perspektif, itu juga menunjukkan kekuatan tertinggi dari seorang murid ganda. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh dan membuang hidupmu. Jika Anda mati di tempat ini, Anda akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menjadi lebih baik di dunia nyata, dan harganya terlalu mahal. Rekor yang dibuat oleh orang semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pecahkan. Ditakdirkan untuk tinggal di sana selama beberapa ribu atau bahkan beberapa puluh ribu tahun, kata Penatua Koin. Orang seperti itu,
Apakah dia benar-benar yang menentang surga? Si kecil selalu melakukan hal-hal yang dia inginkan, dan suaranya tidak mengandung keseriusan sedikit pun. Tentu saja, saya mendengar bahwa dia telah memasuki surga surgawi tingkat yang lebih tinggi dan saat ini sedang mencari anak-anak dari PCU, Tauhu atau makhluk tertinggi yang sama kuatnya untuk berperang. Kata Penatua Koin dengan ekspresi serius. Setelah mendengar itu, wajah semua orang membeku. Di daerah tingkat yang lebih tinggi itu, ada semua jenis keturunan yang kuat. Bahkan mungkin ada anak-anak dari binatang buas berdarah murni. Semua manusia yang berani menantang makhluk ini ditakdirkan untuk memiliki nama yang terukir dalam sejarah. Selanjutnya, mereka hampir pasti akan memasuki medan pertempuran 100 klan untuk memperebutkan kekuasaan dan mendapatkan keuntungan bagi klan mereka. Anda harus memahami bahwa dia berani menantang anak-anak PCU atau Yasi. Seberapa menakutkan kekuatannya. Itu bahkan membuat senior ini agak menakutkan. Petik 2. Setiap orang yang menyaksikan sangat tersentuh. Beberapa orang dilahirkan sebagai dewa atau orang suci, dan ditakdirkan untuk menerangi bumi, tidak ada yang bisa mencegah mereka naik ke puncak. Kalau begitu aku akan membiarkannya melawan hewan PCU dan Yasi itu. Kalau dia sudah selesai, aku akan mengalahkannya. Si kecil tampaknya tidak keberatan sama sekali, dan secara acak mengatakan ini. Semua orang masih di tengah-tengah meratap, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, mereka merasa seperti dicambuk oleh tali sepatu. Mengapa anak bodoh ini merusak suasana hati setiap kali dia membuka mulut? Beberapa orang langsung marah. Hei, si tidak membuat hanya satu rekor. Yang terakhir itu terlalu berbahaya. Coba lihat yang ini, dengan kekuatan dagingnya sendiri dan tanpa mengaktifkan teks tulang. Dia naik ke puncak gunung sekaligus. Paman Palu menunjuk ke batu, dan ketika dia terus membaca, dia benar-benar menemukan satu lagi. Sangat kuat, dengan satu langkah, dia segera melesat ke langit dan naik ke puncak gunung. Seberapa menakutkan kekuatan ledakannya. Wajah wanita muda Kailuan sangat terkejut karena dia merasa ini tidak terbayangkan. Ini terlalu mengerikan. Gaya ledakan seperti ini terlalu menakutkan. Kakek burung berteriak karena terkejut. Dari sini, terlihat jelas bahwa kekuatan pertempuran Si Yi tidak tertandingi. Rekor yang dia pecahkan sangat mencengangkan, dan membuat siapapun yang melihatnya kewalahan. Paman Palu, kakek burung, Penatua Koin, kalian pergi dan mencari gunung dan aku akan segera memecahkan rekor itu, kata si kecil. Anak ini benar-benar putus asa. Orang-orang itu benar-benar merasa anak ini sombong dan konyol. Tiba-tiba, beberapa orang berjalan mendekat dan pria yang memimpin jalan menunjukkan gigi seputih salju saat dia berkata, "Adik kecil, biarkan aku berbicara denganmu. Jangan lakukan itu. Mereka mencoba membuat masalah untukmu. Mereka pasti punya ide untuk mencuri tulang berharga Anda." Kakek burung memperingatkan dengan suara pelan. Melawan harapan mereka, mata si kecil langsung berbinar dengan tatapan seperti pencuri setelah melihat sekelompok orang ini. Dia dengan senang hati setuju dan dia segera berjalan dengan ekspresi bodoh. Penatua Koin, Paman Palu, dan yang lainnya tercengang. Adik laki-laki kecil, kudengar kau menghancurkan lorong realem Dewa Void dan mendapatkan tulang yang berharga. Dapatkah Anda mengizinkan saya untuk melihatnya? Pria muda yang memimpin kelompok itu tersenyum dan berkata, "Baik." Orang kecil itu tersenyum dan segera menyerahkan tulang berharga itu. Bagaimana anak ini begitu bodoh? Bola mata Paman Palu dan Penatua Koin hampir keluar. Dia hampir terlalu mudah untuk ditipu. Orang-orang di samping mereka segera menjadi gempar. Jika mereka tahu itu akan semudah itu, mengapa mereka bahkan menyiapkan ide-ide bengkok mereka? Mereka tidak perlu menghubungi ahli klan mereka, dan bisa saja menipu darinya. Ini terlalu mudah didapat,
dan sekelompok orang tanpa henti menyesali bahwa mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu. Mereka seharusnya datang lebih awal, karena anak ini berpikiran terlalu sederhana. Tetapi pria itu tidak memperhatikan dan tidak berhenti sama sekali. Dia mengambil langkah besar ke depan dan ke kiri. Namun, orang-orang di sampingnya berbalik dan mencibir dengan ejekan di mata mereka. Bahkan mereka tidak percaya bahwa itu akan semudah itu. Saya katakan, saya tidak akan menjualnya. Apakah kalian tidak mendengar? Suara si kecil menjadi lebih keras dan ekspresinya segera menjadi serius. Anak kecil, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Hal ini sudah ada di tangan kami, dan Anda sudah menyetujuinya. Orang-orang di seberangnya tertawa dengan penampilan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu ingin mencurinya dariku. Si kecil tampak sangat marah saat dia mengejar mereka. Ekspresi orang-orang ini segera menjadi dingin, dan tidak banyak yang bisa dikatakan. Mereka langsung bertindak dan tidak berani gegabah, bagaimanapun juga, si kecil telah membuat rekor. Tentu saja, mereka juga tidak takut, karena yang disebut rekor ini agak memalukan. Di masa lalu, tidak ada yang berusaha ke arah itu, oleh karena itu, rekor si kecil itu hanya melebih-lebihkan kemampuannya. Potongan simbol beterbangan seperti kembang api yang sedang mekar dan menyelimuti si kecil di dalamnya. Orang-orang ini mulai melakukan beberapa tindakan pembunuhan dan ingin melenyapkannya secepat mungkin. Namun, si kecil bahkan lebih cepat, dan bergeser secara horizontal lebih dari 10 meter dengan satu langkah. Setelah itu, tangannya gemetar, dan 2 bulan dewa muncul. Mereka bertabrakan bersama, menyatu menjadi batu kilangan perak besar yang bergerak maju. Simbol-simbol itu hancur, dan sekelompok orang dikirim terbang di tempat. Orang kecil itu menerobos lewat, dan merebut kembali tulang berharganya. Kiang, kiang. Di dalam langit, cahaya merah mengguncang udara, dan prestise yang menakutkan. 18 garis cahaya merah terbang melewati sambil memancarkan suara wuwu. Untaian cahaya warna-warni beredar, dan auranya sangat mencengangkan. Itu berisi aura binatang buas besar yang sunyi, dan itu menakutkan jiwa orang-orang. Artefak berharga. Ini sebenarnya adalah harta karun yang kuat. Semua orang berteriak ketakutan dan mereka mengawasi dengan cermat. 18 bulu merah tua itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan mereka terbang seperti 18 tombak berdarah dengan aura iblis yang menakjubkan. Tidak diragukan lagi ini adalah bulu berharga dari burung ganas, dan saat mereka berserakan, menutupi seluruh langit. Mereka bertujuan untuk melukai si kecil secara fatal, dan meninggalkannya tanpa jalan keluar. Orang-orang yang dikirim terbang hanya bisa tertawa dengan dingin. Mereka tahu bahwa ahli yang kuat pasti telah datang dari berbagai klan, karena ini adalah artefak yang sangat kuat dan berharga yang hanya bisa didapatkan oleh tokoh-tokoh penting. Mata si kecil itu sangat cerah. Simbol-simbol terjalin di tangannya saat dia maju untuk berjuang keras dengan salah satu bulu merah tua itu. Gumpalan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan cahaya merah tua warna-warni memenuhi udara saat pola misterius menutupi langit seperti kilat. Ini adalah aura yang sangat menakutkan. Semua penonton dikirim terbang, dan banyak orang melepaskan jeritan celaka. Artefak berharga yang sangat kuat. Itu pasti milik klan yang sangat terkenal dan besar. Kalau tidak, bagaimana orang biasa bisa mendapatkannya? Petik 2. Semua orang menunjukkan ekspresi serius. Beberapa klan besar ingin mengambil tindakan dan mencuri tulang berharga anak itu, membuat orang sangat gugup dan merasa ini layak untuk ditonton. Simbol di antara tangan si kecil menjadi lebih padat, dan mulai menyala seperti api saat dia bertabrakan dengan bulu merah kedua. Kali ini, suaranya bahkan lebih mengguncang dunia, dan gelombang kejutnya bahkan lebih intens. Bulu merah tua ini menyembur keluar dengan sinar merah,
dan itu seperti gunung berapi yang sedang meletus. Magma warna-warni merah melonjak dan memenuhi langit, membuatnya sangat panas sehingga membuat orang menggigil ketakutan. Jenis artefak berharga ini memang langka, dan memiliki kekuatan mengerikan yang dimiliki. Jika orang biasa menghadapinya, dia akan langsung berubah menjadi abu. Apalagi, lawan memiliki 18 serangan bulu kirmizi ini. Bagaimana cara melawan itu? Hampir pasti seorang ahli tertinggi yang bergerak. Yang lebih mengguncang orang adalah anak itu sebenarnya masih menghalangi dan saat ini dengan paksa berjuang melawan artefak berharga itu. Bunyi kengkiang berfluktuasi ke segala arah. Orang-orang yang sebelumnya mencuri tulang berharga si kecil kemudian dikirim terbang, dan yang lain yang dikirim terbang sebelumnya semua menertawakannya. Ahli klan mereka telah muncul, dan tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak bisa menjungkir balikkan surga. Tiba-tiba, kekejaman dan ketidakpedulian mereka membeku di wajah mereka. Pria kecil itu muncul dan membawanya pergi sebagai perisai daging untuk memblokir artefak berharga itu. Warna merah tua melintas, dan api meluap ke langit. 4 atau 5 orang ditembus di tempat, dan langsung berubah menjadi abu sebelum kehilangan nyawa. Beberapa orang yang tersisa begitu ketakutan sehingga jiwa mereka hampir meninggalkan mereka, namun, si kecil tidak membawanya sebagai tameng untuk memblokir bulu merah tua itu lagi dan segera melemparkannya ke samping. Cahaya merah menyala lagi, dan 18 bulu dewa muncul kembali, terbang bersama seperti 18 tombak pertempuran dewa. Cahaya merah tua berwarna-warni mewarnai seluruh cakrawala. Dang, dang, untaian listrik dipancarkan dari tubuh si kecil, dan mereka berputar di sekitar lengannya. Dia terbang menuju beberapa helai bulu merah tua yang ditujukan padanya, dan dengan keras bertabrakan dengan mereka saat dia menyerang ke depan. Ah! Jeritan celaka terdengar dari belakangnya. Orang-orang yang terlempar ke tanah oleh si kecil itu semuanya telah ditembus oleh bulu merah tua itu dan menjadi debu setelah mereka mati. Penonton semua ketakutan. Ini demi membungkam mereka, metode yang digunakan oleh klan besar untuk melestarikan identitas mereka, dan klan ini menghapus segalanya. Mata si kecil dingin saat dia berteriak keras, "Buka untukku." Simbol perak yang pekat bersinar di antara kedua lengannya. Saat dia melambaikan tangannya, 2 batu kilangan perak besar muncul di depannya. Seolah-olah 2 puncak gunung berwarna perak digiling bersama, menciptakan suara yang menakutkan. Sial! Bulu-bulu merah itu bertabrakan dengannya, dan sangat bergetar. Batu kilangan tidak pecah dan terus berputar, seolah ingin menghancurkan artefak yang berharga. Semua orang menghirup udara dingin. Teknik berharga anak ini sangat mencengangkan, karena secara tak terduga dapat bertukar pukulan dengan bulu merah tua yang begitu kuat, itu sangat mengerikan. Kiang, kiang, percikan-percikan ke segala arah saat batu kilangan perak bertukar pukulan dengan bulu merah tua. Setiap kali mereka bertabrakan dengan intens, gelombang kejut yang menakutkan seperti tsunami laut yang ganas akan dilepaskan. Aku baru ingat, aku pernah melihat artefak klan yang berharga ini di surgawi tingkat yang lebih tinggi. Itu senjata Pangeran Scarlet Cloud. Tiba-tiba, seseorang mulai berbicara. Jelas, orang yang berbicara turun dari surgawi passage tingkat yang lebih tinggi dan kembali ke tempat awal. Kalau tidak mungkin dia tahu. Apa? Itu tidak mungkin. Pangeran Scarlet Cloud adalah ahli muda yang sangat terkenal di dalam alam Dewa Void. Apakah dia benar-benar datang secara pribadi? Banyak orang berteriak dengan cemas. Bisa dilihat dengan jelas betapa menakutkannya Pangeran Scarlet Cloud, karena itu membuat begitu banyak orang menahan diri karena ketakutan. Artefak berharga ini memiliki asal-muasal yang sangat kuat, dan sangat mungkin bahwa bulunya adalah milik Archaic Descendant. Itu bisa disebut klan penekan harta yang memiliki kekuatan hidup sendiri,
dan dengan demikian bisa muncul di alam dewa kekosongan. Seseorang berbicara. Si kecil tidak peduli sama sekali. Ini adalah landasan awal. Tidak peduli siapa yang datang, kekuatan mereka akan ditekan ke ranah transformasi darah, jadi dia tidak perlu takut. Hong. Batu kilangan perak sangat membesar ukurannya, seolah-olah akan menutupi seluruh langit dan menghalangi bulu merah di luar. Sulit bagi mereka untuk turun, benar-benar mencegah mereka melukainya. Dengan suara dong yang besar, si kecil menghentakkan kedua kakinya di tanah, lalu segera menyerbu lebih dari 100 meter. Dia muncul di depan seorang pria dalam sekejap dan berkata, dengan bersembunyi di sini, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak akan dapat menemukanmu? Peng! Dia membanting ke depan dengan telapak tangannya, menciptakan suara gemuruh. Kekuatan daging batas ekstrimnya sendiri sudah mengejutkan dunia. Seberapa kuat jadinya jika dia menambahkan kekuatan simbol padanya? Telapak tangannya turun, dan langsung menghancurkan simbol pemuda ini. Puh! Orang ini mulai menyemburkan seteguk besar darah saat dia terbang secara horizontal. Separuh tulang di dalam tubuhnya membuat suara pipi papa karena semuanya patah dan berubah bentuk dari dalam, membuat tubuhnya terlihat lembek. Begitu kuat, dia mengirim pemilik bulu merah itu terbang dengan satu telapak tangan. Bahkan artefak berharga yang begitu kuat tidak bisa menahannya. Yi, itu bukan Pangeran Scarlet Cloud. Itu adik laki-lakinya. Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya. Petik 2. Pada saat Chi Feng jatuh ke tanah, 18 bulu dewa kehilangan kilau mereka dan dengan cepat menyusut saat mereka melayang ke tanah. Si kecil bergegas dan mengumpulkan semuanya di tangannya. Mereka tiba-tiba berubah menjadi kipas berwarna darah, yang merupakan bentuk sebenarnya dari artefak berharga. Pemuda itu saat itu tidak mampu menggunakannya secara keseluruhan, oleh karena itu, dia membaginya dan menggunakannya secara terpisah. Berhenti! Seseorang berteriak dengan keras. Tidak jauh dari sana, sekelompok orang muncul, dan ini semua adalah individu paruh baya. Mereka memiliki aura klan bergengsi, dan dengan satu pandangan, orang bisa tahu mereka adalah ahli tingkat atas. Semua penonton kaget. Mengapa kelompok seperti itu ada di sini? Dengan sekali melihat, orang bisa tahu mereka adalah tokoh penting yang berasal dari klan besar. Mungkinkah tulang di tangan anak itu luar biasa? Tulang berharga itu pasti sangat berharga. Bagaimanapun, itu digunakan untuk membangun lorong realem Dewa Void. Petik 2. Tepat sekali. Justru karena itu bisa mengejutkan klan sebesar itu. Petik 2. Orang-orang dengan cepat menebak sifat mereka. Lepaskan tanganmu dan kembalikan bulu berharga itu. Kelompok orang itu berteriak. Saat pemimpin membuka dan menutup matanya, simbol-simbol beredar, dan itu sangat menakutkan. Kalian pikir aku akan melepaskannya jika kau menyuruhku? Merangkak tengkurap, bersikap dan terima dirampok, kata si kecil tanpa rasa takut. Di titik awal, bahkan jika Anda adalah pemimpin klan atau raja, Anda masih hanya bisa menampilkan budidaya di ranah transformasi darah. Weng! Dia mengeluarkan sehelai bulu merah tua dan dengan hembusan angin, bulu itu segera memanjang hingga 10 zang, langsung melintas. Peng! Beberapa orang yang berada di depan memiliki status yang sangat tinggi, namun mereka harus menanggung beban kekuatan. 2 dari mereka langsung terlempar, dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Dengan suara sua, si kecil menggunakan bulu merah tua itu lagi dan menamparkan 2 orang ke tanah. Segera setelah itu, dia dengan cepat bergegas, dan menginjak tubuh mereka. Semua orang terkejut saat mata mereka tegak. Ini mungkin tokoh yang sangat penting dari klan yang sangat besar, namun mereka sebenarnya mudah dijungkirbalikkan. Ini pasti akan menjadi berita ledakan yang akan mengguncang setiap daerah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.